Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Ramdan dengan NIM 4325044. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu filsafat dan apa juga sih fenomena dan peristiwa yang berhubungan dengan filsafat. Nah, jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan di-skip-skip dan jangan cepat-cepat ditontonnya ya. Tonton full videonya. Oke? Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam pada video materi kali ini, saya ingin sedikit bertanya nih kepada teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan jika mendengar kata filsafat ilmu? Nah, mungkin kawan-kawan banyak beranggapan bahwa filsafat ilmu itu merupakan cara berpikir orang yang melawan agama, bahkan menentang agama, dan tentunya mungkin banyak teman-teman yang beranggapan bahwa filsafat ilmu itu merupakan cara berpikir orang ateis atau tidak percaya pada agama. Nah, itu salah teman-teman. Sebenarnya filsafat ilmu itu merupakan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang sampai saat sekarang berkembang. Jadi apa sih filsafat ilmu itu? Jadi filsafat ilmu itu merupakan cara kita menemukan atau mempelajari hakikat, dasar, metode, dan batasan pengetahuan ilmiah, serta bagaimana cara kita memperolehnya. Jadi filsafat itu sendiri teman-teman, awalnya kita mempertanyakan mengenai keberadaan yang tentunya melibatkan dengan akal dan juga tentunya dengan secara kritis serta memahami kehidupan dan kepercayaan. Oleh karena itu, filsafat adalah upaya kita untuk memahami dunia dan posisi kita tentunya dalam menggunakan akal budi kita, tapi bukan dengan cara mitos teman-teman. Jadi secara sederhana, filsafat ilmu itu merupakan ilmu pengetahuan cara kita berpikir menggunakan akal secara kritis dan kita tidak hanya menggunakan sebuah praduga-praduga yang tidak bisa dibuktikan dengan secara akal tentunya teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dalam kita belajar ilmu filsafat ini tentunya kita akan mengasah pemikiran kritis kita, memahami proses ilmiah yang terjadi, membentuk sikap ilmiah kita, dan juga etika dalam penggunaan ilmu. Nah, jadi teman-teman, filsafat ini bukan hanya sekedar kita cara berpikir, tapi bagaimana cara kita menyikapi dan juga mendapatkan ilmu tersebut. Nah, jadi teman-teman, fokus utama dalam filsafat ilmu itu selain mempelajari hakikat ilmu, kita akan mengetahui apa sih yang membuat sesuatu itu menjadi ilmiah dan bagaimana ilmu itu juga dapat dibenarkan dan dibuktikan. Perlu teman-teman ketahui bahwa dasar dari semua ilmu itu merupakan dari filsafat maupun matematika, kita mempelajari tentang sains dan mempelajari tentang seni kebudayaan, itu nalurinya dari filsafat. Karena filsafat itu mengajarkan kita dari cara kita berpikir itu awal mulanya kan kita bertanya, bagaimana sih, apa sih gitu kan. Awal sejarah mulanya filsafat itu memang dari kita mempertanyakan sesuatu yang mungkin kita terheran-heran atau mungkin kita merasakan apa dan mengapa, bagaimana, mungkin gitu teman-teman. Jadi secara ringkasnya filsafat itu bukan mendoktrin kita untuk menjauhkan dari agama atau juga kita melawan dari agama. Sejatinya antara ilmu filsafat dengan agama itu saling berkesinambungan. Baik teman-teman, setelah pembahasan sebelumnya mengenai filsafat ilmu dan apa sih yang bisa dikatakan dengan filsafat ilmu itu sendiri, mungkin teman-teman sudah paham. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan baru nih, apa sih dan bagaimana sih perkembangan dari filsafat ilmu itu dan apa-apa saja perkembangannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa filsafat ilmu itu banyak memiliki perkembangan hingga awal abad zaman hingga sekarang. Nah, apa saja itu perkembangannya? Yaitu bergerak dari pola pikir mitosentris atau mitos itu pada abad Yunani kuno teman-teman, yang kemudian mengaruhinya dengan akal atau rasionalisme. Nah, kemudian pada abad pertengahan munculnya doktrin agama yang juga memengaruhi itu. Kemudian berfokus pada manusia dan metode ilmiah itu pada masa modern, yaitu masa sekarang teman-teman.
hingga mencakup kritik sosial dan kemajuan teknologi, teman-teman. Yaitu bisa disebut kontemporer, karena setiap tahun, setiap zaman kemajuan ilmu, kemajuan sosial dan teknologi itu semakin meningkat dan bertambah, teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, fokusnya pergeseran ini yaitu dari alam ke manusia, etika dan pengetahuan, serta isu-isu kontemporer seperti demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang sedang berlangsung saat ini, teman-teman. Jadi dari semua hal itu banyak melahirkan berbagai aliran-aliran pikiran seperti rasa rasionalisme, empiris, eksistensialisme, dan fenomenologi. Oke, baik teman-teman, pada inti pembahasan video saya ini, saya akan sedikit membahas tentang fenomena, kejadian atau peristiwa dari hubungan filsafat dengan Islam, teman-teman. Yang dimana mungkin teman-teman sedikit memiliki keraguan atau bingung. Bahkan ada yang bertanya-tanya, teman-teman nih, apakah filsafat itu bertentangan dengan Islam? Dan bagaimana dengan islamisasi pengetahuan itu? Jika teman-teman memiliki pertanyaan apakah filsafat itu bertentangan dengan Islam, menurut saya pribadi secara otomatis tidak, teman-teman. Karena filsafat tidak selalu bertentangan dengan Islam. Malah yang bertentangan adalah pemikiran-pemikiran tertentu. Bukankah filsafat itu merupakan disiplin ilmu yang mengajarkan kita cara berpikir secara rasional yang tidak menggunakan rasa-rasa praduga yang tidak bisa dibenarkan dan dibuktikan, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dan bahkan menyuruh kita untuk selalu menggunakan akal. Banyak ayat menegaskan yang pentingnya berpikir, merenung dan memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Itu sudah berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, teman-teman. Sejatinya filsafat ilmu itu membantu kita dalam mengembangkan logika, argumentasi, kritik, dan yang juga tentunya bermanfaat dalam usul fikih, kalam, dan tafsir, teman-teman. Jadi sejatinya antara ilmu filsafat dengan agama Islam itu saling berkesinambungan. Dalam Islam Allah menurunkan wahyu, dan dalam filsafat kita diajarkan dalam berpikir. Karena sejatinya kita di dunia ini harus senantiasa berpikir, tidak menolak mentah-mentah apa yang kita terima berupa informasi atau wawasan, dan tentunya itu dalam mengembangkan kita dalam berpengetahuan, teman-teman. Teman-teman mungkin memiliki pertanyaan baru nih, teman-teman. Kapan sih filsafat ilmu itu bisa bertentangan dengan agama? Menurut saya pribadi, filsafat ilmu itu bisa dikatakan bertentangan dengan agama, mengadopsi gagasan yang merusak akidah, teman-teman. Seperti Tuhan yang tidak mengetahui partikular, dan kemudian alam kekal itu tidak diciptakan, teman-teman. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan secara fisik, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam berfilsafat, selain kita menggunakan akal, kita harus menggunakan rasionalisme. Baik, teman-teman, setelah teman mengetahui tadi apakah filsafat ilmu bertentangan dengan agama, mungkin saya juga perlu memberitahu teman-teman bagaimana islamisasi pengetahuan itu. Jadi, islamisasi pengetahuan adalah upaya menjadikan ilmu, baik sosial, sains, humaniora, tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, teman-teman. Karena sejatinya filsafat itu merupakan puncak ilmu yang dimana dari ada berkembangnya sains, matematik, dan budaya-budaya lainnya, teman-teman. Kemudian apa sih tujuan islamisasi ilmu itu? Tujuannya ialah mengintegrasikan wahyu dan akal sehingga ilmu tidak hanya maju secara teknologi, teman-teman, tetapi juga membawa nilai moral. Seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, bahwa filsafat ilmu juga mengajarkan kita dalam beretika ilmiah, teman-teman. Jadi dalam membangun ilmu yang bermanfaat bagi peradaban, tentu kita juga harus meningkatkan rasanya nilai moralitas, teman-teman. Nah, baik teman-teman, sudah tidak terasa nih, sudah di penghujung akhir materi pembahasan. Mungkin pada video kali ini cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan pada materi pembahasan kali ini. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Dan pada teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next.